bisa berumrah atau berhaji lewat banyak miqat-miqat. Karena dari Malaysia ya Lamlam, kalau dari Madinah bin Ali, kalau dari Irak Sailul Khair. Terus gitu banyak itu batas-batas yang wajib berpakaian ihram. Sekarang umrah sudah bisa lewat keluar dari Madinah masuk ke Taif, sudah disediakan, udah boleh. Dulu nggak boleh, dulu curi-curi pakai mobil pribadi, ada kawan orang Arab baru bisa. Kalau sekarang sudah pakai bus pergi ke Taif. Di sana ada kuburan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah. Kuburannya di sana, masjidnya ada di sana. Saya kemarin ke sana pas musim dingin, saya bisa makan buah persik. Udah pernah makan buah persik? Belum ya? Jengkol udah? Saya pas ke sana ada buah persik. Buah persik di Taif itu kecil-kecil tapi lembut sekali, kayak salju yang lembut. Tapi kalau di Palestina besar-besar. Buah pir atau buah persik di Palestina besar-besar. Dan enak sekali, lembut sekali. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita satu hari akan rihlah ke sana. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Danau Toba sudah selama COVID-19 tutup, tidak ada turis yang boleh masuk. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita datang sini jadi turis yang mesti Islami. Orang Islam walaupun rehlah, walaupun jalan-jalan, tapi dia tetap jaga sholat, betul? Nah, tetap makan yang halal, tidak berzina, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak menipu. Sebab perjalanan ini kalau tetap jaga agama itu menjadi perjalanan ibadah di sisi Allah SWT. Sebab itu perintah Allah, fasiru fil ardh. Maka berjalanlah kamu di muka bumi. Musafirlah kamu, jadi musafir, berjalanlah kamu di muka bumi. Ini perintah Allah ini fil amal, fasiru fil ardh. Maka berjalanlah kamu di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sambil berjalan kamu jaga agamamu. Kamu lihat nasib orang-orang yang mendustakan agama di dunia ini. Jadi kita jalan itu sebetulnya sambil beribadah, dan ibadahnya dipendekkan sama Allah. Sholat 3 kali aja, ya kan? 3 waktu, maghrib isya gabung. Aturan 7 rakaat cuman di 5. Kemudian subuh kita 2 rakaat, zuhur asar boleh 1 waktu, 2 rakaat. Dipendekkan, diberi kemudahan. Tapi kita disuruh tetap jaga makanan, pakaian, sholat kita. Dan kita bisa lihat nasib orang-orang yang mendustakan agama di seluruh dunia. Di Italia ada satu gunung namanya Gunung Vesuvius. Itu tanahnya subur sekali, udaranya sejuk dan nyaman. Mereka menghasilkan anggur, dan anggur Vesuvius itu paling besar-besar dan manis-manis, sehingga terkenal di seluruh Eropa anggur Vesuvius, anggur Italia. Kemudian mereka mulai kedatangan tamu banyak dari seluruh, dari Inggris, dari Prancis, dari mana-mana datang, dari Jerman, dari Belanda datang. Mereka mulai buat tempat-tempat penginapan. Akhirnya mereka kaya. Di kaki Gunung Vesuvius itu ada satu kota namanya Pompei. Kota Pompei. Udah kaya, modern lagi. Rumahnya bertingkat dari batu, jalannya itu batu alam, tembok lagi keliling. Pokoknya mewah lah. Sehingga seluruh orang jadi turis di situ, nginap situ beberapa lama, makan anggur, minum anggur dan sebagainya. Mereka tambah kaya. Satu hari mulai masuk ajaran-ajaran setan. Orang-orang yang datang ke Vesuvius itu mulai melakukan perzinahan. Dan oleh orang-orang Pompei disediakan hotel-hotelnya. Sediakan tempat-tempat untuk berzina.
Laki-laki perempuan boleh, perempuan dengan perempuan boleh, laki-laki dengan laki-laki boleh, satu perempuan 7 laki-laki boleh, satu laki-laki 5 perempuan boleh. Pokoknya di situ bebas lah. Orang menyebutnya surga dunia, kalau saya bilangin neraka dunia nih. Betul. Datanglah pendeta-pendeta Nasrani ke situ. Bapak orang itu agama Kristen. Islam belum sampai waktu itu ke situ. Italia ini kan pusat agama Katolik. Datang ulama-ulama Nasrani, dinasehati, didakwah. Mereka bunuh itu pendeta-pendeta mereka. Mereka usir, mereka bunuh. Kami nggak perlu agama, yang perlu kami duit. Luar biasa sombongnya. Sehingga dakwah nggak berhasil. Semakin didakwa semakin jahat, semakin didakwa semakin jahat. Akhirnya pendeta-pendeta mereka mengatakan, nanti kamu akan kena azab dari Allah, bala bencana. Mana azabnya? Wong tambah kaya kok azab. Akhirnya pendeta-pendeta tidak lagi datang karena dibunuh, disiksa, dipukuli. Mereka pun hidup berpesta pora menurut hawa nafsu, meninggalkan agama yang mereka anut. Ajaran-ajaran agama mereka buang. Apa yang terjadi? Satu malam gunung Vesuvius itu meletus tanpa batuk-batuk. Itu kuasanya Allah. Ketika mereka sedang tidur berzina di kota itu, gunung Vesuvius itu mengeluarkan lahar panas, meletus, nggak bunyi. Tiba-tiba aja itu lahar datang, dalam satu malam kota Pompei hilang, tertanam dengan lahar panas. Hilang, besok pagi udah nggak ada. Tertanam 4-10 meter dalam tanah. Seribuan tahun kota Pompei nggak nampak hilang. Tapi ada di peta. Di sini dulu ada kota Pompei kaya raya, kotanya makmur, modern, pakai drainasi, kayu batu bertingkat, pakai pagar. Ada tertulis, tapi orangnya hilang. Setelah lebih 1000 tahun, para arkeolog mulai mencari kota Pompei. Digali. Di petanya itu ada, digali. Ternyata kota itu masih utuh. Tertimbun bawah tanah. Orang-orangnya dalam keadaan na'udzubillah berzina. Ada yang laki-laki dengan laki-laki dalam posisi berzina, perempuan dengan perempuan, satu orang rapi masal satu gedung tuh rame-rame. Pokoknya mayat-mayatnya masih ada tapi udah jadi batu. Jadi kan udah jadi batu karena disiram lahar panas. Tapi batu itu kalau dipahat orang, daging-dagingnya masih ada, tulang-tulangnya. Dalam keadaan masih berzina. Nggak sempat Saikhah nggak sempet, nggak sempet, mati. Bahkan ada yang masih dalam keadaan wajahnya itu penuh dengan nafsu birahi, mati. Allah firmankan di Quran, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fasiru fil ardi, jalanlah kamu di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihat nasib orang-orang yang mendustakan agama. Kiamat dalam satu malam. Kenapa? Mereka membuang agama mereka. Mereka beragama Nasrani, nggak mau mendengar nasihat pendeta-pendeta mereka. Dihilangin dalam satu malam habis. Sekarang kalau bapak ada duit, saya bisa bawa sana. $2.000 bisa saya bawa sana. Lihat bagaimana mayat-mayat itu masih dalam posisi berzina, tapi sudah jadi batu semua. Kota lain, kalau kita dari Madinah naik mobil Suburban double gardam tuh lari 140 km per jam, 4 jam sampai. Jadi kalau naik bus kira-kira 8 jam lah. Saya kalau sana naik Suburban lari 140. Terakhir saya kesana Suburban terbaru itu bisa lepas tangan. Apa nggak takut gitu lari 140, supirnya minum. Dilepas tangan, tenang, sudah ada komputer yang nyetir, belok sendiri. Hebatnya manusia zaman sekarang. Nah, saya sudah sampai sana, sekarang sudah dibuka juga oleh pemerintah Saudi,
kereta api Mekah Madinah dulu zaman Turki ada, zaman pemerintahan Turki ada. Setelah Saudi lepas dari Turki Osmania merdeka tahun 1934 atas bantuan pemerintah Inggris, kereta api itu mati. Tapi sekarang napak tilasnya udah dibikin lagi kereta api di Madain Soleh, itu namanya Madain Soleh, kampungnya Nabi Soleh. Kereta apinya zaman Turki, stasiun-stasiunnya ada semua. Nanti sebentar lagi udah bisa kita kalau umroh pergi sana, tapi habis 1 harian itu. Berangkat pagi nanti nginap sana, pulang, jadi rugi juga kalau umroh 9 hari. Hilang sehari semalam. Tapi kalau naik Suburban 8 jam pulang. Jadi selama melihat kampung Madain Soleh taruhlah habis 4 jam. Apa yang terjadi di sana? Kampung Nabi Soleh ini orangnya cerdas-cerdas, pintar-pintar, kuat-kuat. Mereka buat rumah karena nenek moyangnya itu rumahnya di hajar angin puting beliung, mati semua. Kaum Ad segala macam. Kaum Ad itu kan kuat-kuat, bisa nyabut pohon korma tangan sebelah. Manusia paling kuat tuh kaum Ad, bisa nyabut pohon kelapa. Berapa kuatnya itu kaum Ad itu. Dihabisin pakai angin puting beliung, diangkat ke langit 7 hari 8 malam, dibanting, meletus semua badannya, udah mati semua. Nah mereka, wah kalau kita nanti kena azab kayak moyang-moyang nenek moyang kita bahaya. Mereka buat rumah dalam gunung. Gunung dipahat jadi istana, bayangin itu. Gunung dipahat jadi rumah. Jadi waktu saya ke Madain Soleh itu ada ribuan gunung. Itu rumah semua. Coba bayangin, gunung kita datang, iya ada pintunya, ada tempat tidurnya. Masya Allah, dalam hati saya, kita banyak gunung, nggak ada orang bikin rumah di gunungnya kan? Gua jadi sendirilah ya. Ini memang dipahat, gunung dipahat. Ada pintu masuk, ada kamar tidurnya, Masya Allah. Bagaimana mereka dapat air itu coba? Gak mungkin gak ada air kan, satu ribuan rumah begitu. 4 jam lah kalau kita mau lihat rumah-rumah. Kalau seluruhnya 4 hari baru habis kita lihat-lihat. Sombong mereka. Mereka bilang sama Nabi Soleh, kalau mau azab kami pakai angin puting beliung kayak moyang-moyang nenek moyang kami dulu, kaum Ad, silakan datang, ayo cepat-cepat doa sama Tuhanmu. Melawan banget sama Nabi itu, betul-betul melawan. Ayo doa sama Tuhanmu, biar datang angin puting beliung, kami udah siap. Kami udah buat rumah di gunung. Angin gak akan bisa menerbangkan gunung. Sombongnya. Sampai akhirnya betul-betul datang angin puting beliung. Mereka lupa, begitu datang angin puting beliung mereka masuk rumah, tutup pintu. Memang rumahnya dari batu, tapi pintunya kan dari kayu. Pintunya dari kayu. Pintunya jempol, terangkat di sedot angin. Akhirnya mereka semua kesedot angin juga, mati juga semua. Tinggallah rumah-rumah mereka namanya Madain Soleh. Waktu Nabi perang Tabuk, Tabuk itu di Jordania. Itu dari Madinah, jalan naik onta, sampai ke Madain Soleh juga itu. Baru lewat lagi kira-kira 1 hari perjalanan sampai ke Jordania. Jadi waktu lewat Madain Soleh itu Nabi ambil selendangnya, ditutupkan ke wajah Nabi, dipecut untanya supaya lari kenceng. Kenapa? Itulah, nggak boleh lama-lama di sini, nanti takut azab turun lagi gitu. Cuma Nabi beritahu ini kampung Nabi Soleh. Inilah orang-orang yang pendurhakai Allah. Rumahnya belum hancur tapi orangnya sudah mati semua. Ada sampai sekarang masih ada. Jadi kita disuruh lihat. Fasilu fil ard. Berjalanlah kamu di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Untuk apa? Untuk melihat nasib orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan Allah SWT, mendustakan Tuhannya, mendustakan Rasulnya. Gimana nasibnya, lihat. Luar biasa. Saya juga pernah ke Petra. Petra itu batu di ribuan rumah juga, puluhan ribu. Batu cadas, pahat dari istana-istana. Besar istananya.
Ada yang 15 meter, 20 meter. Bertingkat di dalamnya itu. Cat kuning sampai sekarang catnya nggak hilang-hilang, bayangin. Udah 3.000, 2.000 tahun catnya belum hilang, belum. Coba kita beli cat Kimex atau cat Vinilex coba. Tahan 10 tahun nggak? Ini udah ribuan tahun catnya masih kuning. Masya Allah, tiangnya besar. Gimana ngukir tiangnya jadi tiang itu? Kalau sekarang kan di beton. Dulu kan batu diukir, dipahat jadi bulat, jadi tiang. Ada pintu masuk, ada istananya, ada kamar-kamarnya. Gimana teknologinya itu coba? Yang paling hebat Petra itu, air mengalir depan rumahnya. Jadi istananya itu dari batu gunung-gunung itu dipahat begitu. Di depan rumahnya ada paret. Jadi gunung itu dipahat pula jadi paret. Batu itu ada paretnya. Mereka di atas gunung, di atas bukit, tapi air bisa mengalir depan pintu rumahnya. Bagaimana itu teknologinya? Kalau sekarang pakai Sanyo aja ya enggak? Pakai Shimizu. Dulu mana ada pompa air bisa mengalir depan rumahnya. Sempat dijajah Romawi, tahun 600-an direbut oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kita menang dalam perang Mu'tah. Walaupun 3 sahabat Nabi wafat dalam perang Mu'tah itu, kita 3.000, pasukan Romawi 30.000. Yang wafat waktu itu anak angkat Nabi Zaid bin Harithah, sepupu Nabi abangnya Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. 3 orang ini wafat panglima perang Islam lawan Romawi dan dikuburkan di Mu'tah. Jadi kalau kita mau umroh dengan Pak Ustadz Haji Soki, sambil lewat Al-Aqsa, kita bisa lihat kuburan sahabat Nabi 3 di Mu'tah dan bisa lihat Petra. Bagaimana nasib orang yang begitu gagah bisa mahat gunung jadi istana-istana, air bisa mereka alirkan naik ke gunung. Coba pakai teknologi apa, saya pun nggak habis pikir itu. Bisa mengalir di depan rumahnya. Sampai sekarang paret-paretnya masih ada walaupun sudah patah-patah ya, kena gempa bumi. Dulu air mengalir di depan rumahnya di atas bukit. Batu-batu itu semua dipahat jadi istana-istana, rumah-rumah, kan hebat sekali. Itu pun dimatikan oleh Allah SWT. Musnah, habis, nggak ada yang hidup satu pun. Salahnya satu aja, mendustakan agama Allah. Mendustakan Allah, mendustakan Rasul yang diturunkan Allah ke negeri itu. Berapa banyak negeri yang sudah kami kiamatkan, kata Allah. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat datang. Au mu'adzibuha 'adzaban syadida, atau kami azab dengan azab yang pedih sebelum hari kiamat yang sebetulnya datang. Pompei, Madain Soleh, Petra, dan di Indonesia ada juga. Ada. Negeri Mataram, rajanya Dharma Wangsa mengawinkan anak perempuannya dengan Erlangga. Erlangga anak Raja Bali. Di Jawa Tengah mereka mabuk-mabukan karena agamanya waktu itu agama mabuk. Dari India sedang mabuk, satu istana, satu kerajaan itu mabuk, meletus gunung Merapi. Laharnya langsung menimbun seluruh kerajaan Mataram Hindu. Dibilang Hindu padahal bukan agama Hindu ya. Agama, lupa saya namanya, tapi itu untuk khusyuk. Kalau dia beribadah mabuk baru namanya ibadah. Jadi ibadah itu harus mabuk dulu. Itu agamanya Dharma Wangsa yang saya baca di dalam buku-buku sejarah. Hilang habis. Di dalam babat Jawa itu ditulis pralaya, hari kiamat, padahal belum kiamat. Jadi kerajaan itu pralaya, kiamat, sebelum kiamat yang sebenarnya datang pada tahun 1006. Sekarang 2020, jadi 1014 tahun yang lalu. Sudah mulai dapat digali-gali sebagian, dapat candinya, dapat rumah-rumah batu, sudah ada. Daerah Pemalang, itu sudah mulai dapat itu candi yang besar sekali. Nah ini
untuk pelajaran bagi kita. Gunung Toba ini dulu gunung ini besar, meletus. Itu se-Asia Tenggara orang mati. Letusannya 1000 kali lebih besar dari letusan bom atom yang ada di Nagasaki dan Hiroshima tahun 1945. Di ledakan Gunung Toba ini. Namanya Gunung Toba. Meletus, terbang, yang tinggal itu jadi kawah. Nah, itulah yang diisi airnya jadi Danau Toba ini. Maka disebut kaldera. Danau yang terjadi karena letusan gunung berapi. Dahsyatnya letusan Gunung Toba menyebabkan manusia se-Asia Tenggara mati semua. Bahkan satu profesor dari Amerika Latin menulis buku The Lost Atlantic, negara Atlantik yang hilang. The Lost Atlantic, negara Atlantik yang hilang. Itu kemungkinan Indonesia. Dan hilangnya karena letusan Gunung Toba ini, Masya Allah. Sebab menurut Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani, mengatakan bahwa kerajaan Atlantik itu musimnya cuma 2. Musim penghujan dengan musim kemarau. Berarti kan kita itu. Orang mengatakan kalau enggak Indonesia, Amerika Latin. Tapi saya pikir Indonesia. Karena jejak-jejaknya itu, katanya kerajaan Atlantik itu luasnya bukan main. Amerika Latin tidak seluas Asia Tenggara ini. Dan menurut ilmu saya, ilmu linguistik, ilmu bahasa, ini negara Atlantik ini meliputi dari Kamboja sampai Australia, Filipina sampai Madagaskar. Itu bahasanya sama semua. Namanya bahasa Austronesia atau bahasa Melayu. Kalau kita dari mulai Filipina sampai ke Kamboja, Champa, sampai ke Halmahera, sampai ke Australia, itu bahasanya sama. Bahasanya bahasa Austronesia. Yang itu membuktikan mereka itu dulu berada dalam satu kerajaan yang sama. Itu dari ilmu linguistik. Maka sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Kalau kita taat sama Allah, Allah akan turunkan rahmat dari langit, dari bumi muncrat, hancur. Tapi kalau kita kemudian berubah menjadi orang-orang jahat setelah agama datang pada kita, maka Allah akan cabut nikmat dan akan Allah ganti dengan azab. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu betul-betul beriman dan bertakwa, imannya nggak pura-pura, takwa betul-betul, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka sebagai jawaban dari ketaatan mereka, sebagai jawaban atas keimanan dan ketakwaan mereka yang betul-betul itu, pasti kami bukakan barokah mancur dari langit dan muncrat dari bumi. Minas sama'i wal ard, dari langit turun barokah, dari bumi turun barokah. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, pura-pura beriman, pura-pura bertakwa. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hina mereka dengan sehina-hinanya karena mereka mendustakan Allah itu, pura-pura beriman. Imannya pura-pura di KTP aja. Islam, kamput diminum juga. Islam, bini orang diembat juga. Gimana kalau begini keadaan? Dicabut nikmat itu. Apakah ada negeri yang seperti itu? Oh, banyak. Salah satunya diantaranya di dalam Quran ditulis negeri Sabah. Negeri Sabah itu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu tulis Quran. Negeri yang dibilang Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu negeri Sabah. Kalau negeri Mekah tidak disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Disebut wa hadzal baladil amin, negeri yang aman. Orang kalau masuk Mekah, pencuri pun kalau ditangkap, keluar dari Masjidil Haram baru boleh ditangkap.
Kalau orang mencuri lari masuk masjid, biarin aja sampai habis makanannya keluar tangkap. Sebegitu penghormatan zaman itu kepada negeri Mekah. Wa hadzal baladil amin. Kalau Mekah disebut negeri yang aman. Tapi kalau Sabah disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang adil makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat pada Allah, beribadah, taat sama nabi-nabinya luar biasa. Apa yang terjadi? Mereka diberi ilmu oleh Allah, bisa membendung 7 gunung. 7 gunung dibendung jadi satu. Air Sungai Yaman itu dikumpulin di situ jadi danau. Kalau Danau Toba ini kan jadi sendiri, siapa yang bendung? Ada yang bendung? Nggak ada. Kalau itu 7 gunung dibendung dijadiin satu. Air dialirkan ke situ dari sungai, jadilah bendungan terbesar sedunia zaman itu, namanya Bendungan Maghribi. Bendungan Maghribi. Karena airnya banyak, mereka bisa nanam gandum, nanam anggur, nanam delima, nanam kurma. Wah, negeri Yaman itu jadi negeri yang kaya raya. Sehingga disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi seiring dengan sekian ribu tahun kemudian mereka mulai meninggalkan ajaran nabi-nabi mereka, meninggalkan agama, mereka mulai nyembah matahari. Air cukup, matahari disembah. Akhirnya apa yang terjadi? Datang pendakwah, mereka nggak mendengar, datang pendakwah nggak mendengar. Akhirnya dicabut sama Allah, bendungan itu jebol. Jebol, tandus. Negeri itu menjadi tandus. Akhirnya orang-orang di sana jadi miskin. 2 suku dari Yaman pergi mencari kampung baru. Ketemulah mereka satu tanah yang sudah dikuasai oleh orang Yahudi sejak zaman Nabi Musa. Tanah itu subur. Tinggal Yahudi situ, Bani Nadir dan Bani Quraitoh, karena pulang haji Nabi Musa singgah situ. Kata Nabi Musa, nanti di tanah ini akan muncul Nabi akhir zaman. Wah, 12 suku Bani Israel nggak mau pulang, yang 2 ini, Bani Nadir dengan Bani Quraitoh. Nabi Musa tanya, kenapa kamu nggak mau pulang? Kami mau tinggal sini menunggu Nabi akhir zaman, karena bakal turun di kampung ini. Wah, lama lagi, kata Nabi Musa, masih lebih 2000 tahun. Nggak apa-apa, kalau kami nggak ketemu, paling nggak anak cucu kami ketemu. Jadi kampung itu udah diduduki Yahudi, tanah-tanah suburnya. 1000 tahun setelah Yahudi datang situ, bendungan Maghribi jebol, 2 suku dari Arab Yaman datang mencari tanah baru, ketemu kampung itu. Orang Arab waktu itu namanya suku Aus dengan Khadraj. Tinggal di kampung itu, di daerah yang sudah nggak subur, yang subur udah diambil Yahudi. Kemudian 1000 tahun setelah suku Aus dengan Khadraj datang situ, 2000 tahun lebih setelah Nabi Musa meninggalkan 2 suku Bani Nadir dengan Bani Quraitoh, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, tinggal situ. Kampung itu namanya Yathrib, ditukar Nabi namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi itu 2 orang Arab yang kemudian disatukan bersaudara menjadi kaum Ansor. Aus dengan Khadraj itu adalah suku Yaman yang bendungannya jebol, jadi miskin, lari cari tanah baru. Begitu kayanya itu negeri Sabah itu. Salah satu ratunya yang paling terkenal di Sabah adalah Ratu Balqis. Siapa namanya? Balqis. Kadang-kadang dibaca Bilqis. Balqis. Itu ratu perempuan, bapaknya jin. Namanya Raihana. Jangan kasih nama anak Raihana, itu nama jin. Jin kawin sama manusia. Ini dalam hadis ya, hadis sahih. Di dalam kitab Tafsir Khazin ada dituliskan. Lahirlah anaknya Balqis. Sakti, anak jin kok. Jin kawin sama manusia. Bisa nggak jin kawin sama manusia? Percaya bisa nggak? Abu Musa Syekh Zakaria Al-Ansori menuliskan dalam kitabnya boleh jin kawin sama manusia kalau sama-sama Islam. Tapi anaknya jadi anak jin. Nah, rugi.
Kalau saya kawin sama jin, anak saya anak jin, rugi. Kalau saya naik kereta api pulang dari Medan ke Tanjung Bali kan, hari raya, sebelah-sebelah duduk orang, pulang ke kampung Pak, sendiri, enggak berlapak, wah apa nggak loncat jendela. Nah anak jin dengan manusia kawin itu di dalam Quran itu dalam tafsir Khazin dalam hadis dikatakan itulah Ratu Balqis. Sakti, nggak berani orang sama dia kalau perang. Tapi mereka nyembah matahari, nah, itu kan padahal sebelumnya mereka itu kaya raya, memang kaya Ratu Balqis itu. Tapi nyembah Allah, sekian ribu tahun kemudian nyembah matahari. Datanglah burung hudhud, burung kecil. Lihat Ratu Balqis kaya tapi nyembah matahari, burung hudhud ngadu sama Nabi Sulaiman. Kenapa kau terlambat? Mau disembelih sama Nabi Sulaiman. Rapat kok terlambat, mau dipotong. Wah, ada kabar penting. Apa kabar penting? Ada ratu sana kaya, sangat sakti, hebat, namanya Balqis, tapi nyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman tulislah surat Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim ayat itu ayat Quran. Ayat Quran dari surah An-Naml. Suratnya Nabi Sulaiman. Bismillah itu dalam Quran 114 kali. Surat 113 kali pakai surat, pakai bismillah. Al-Fatihah pakai bismillah, Al-Baqarah pakai bismillah, Al-Imran pakai bismillah, An-Nisa pakai bismillah, kan gitu. Sampai Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas semua pakai bismillah. Harusnya kan 114 kali itu bismillah, tapi surah At-Taubah nggak ada bismillahnya. Surat At-Taubah nggak ada bismillahnya. Berarti berapa kali? 113. Tapi ada surat An-Naml, surat Nabi Sulaiman, Innahu min Sulaiman. Di situ dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti berapa bismillah ditulis di Quran? 114. Walaupun surat At-Taubah nggak ada bismillahnya. Diganti di dalam surah An-Naml dari suratnya Nabi Sulaiman kepada Balqis. Akhirnya Balqis rapat. Dengar baik-baik ini cerita, kamu nggak dengar cerita yang di tempat lain, betul nggak? Nah, baru dari saya dengar kan? Nah, makanya ngaji baik-baik. Ini Ustadz abal-abal nih. Bagaimana Ustadz beneran? Kan di medsos saya bilang Ustadz kedudukannya Ustadz abal-abal. Bagaimana Ustadz beneran? Ratu Balqis dapat surat, rapat dengan jenderal-jenderal dan menteri-menterinya. Kata Balqis, bagaimana ya ini Nabi Sulaiman ini terkenal nih, tentaranya nggak bisa dilawan. Karena tentaranya manusia, jin. Manusia, jin. Jin kafir jadi Islam ikut jadi tentara Nabi Sulaiman. Angin, burung, binatang-binatang, semut. Bagaimana ngelawannya itu? Ayo. Ada yang bisa ngelawan? Nggak ada. Kalau Nabi Sulaiman datang semua takluk. Mana ada yang menang? Nggak bisa, lu dihantam sama semut. Nggak bisa, nih dibantai sama burung. Ini diseruduk sama gajah. Siapa yang bisa ngelawan? Diterbangkan angin, terbang semua istananya. Apa? Hancur semua. Kata Balqis, sudah kita perang pasti kalah. Kata jenderal-jenderal, kalah. Kalau Nabi Sulaiman dilawan pasti kalah. Terus gimana? Udah kita kasih aja hadiah-hadiah. Dikasih sutra, kasih emas. Nabi Sulaiman mana mau, orang paling kaya di dunia waktu itu. Nabi Sulaiman dalam riwayat menambang emas di Sumatera, di Ophir. Ophir itu daerah Sumatera Barat, dekat Pasaman. Mendiling. Jadi Mendiling Pasaman kan samanya dulu itu, ya enggak? Mendiling Pasaman, orang Pasaman tuh bisa bahasa Mendiling, bisa bahasa Minang. Ya, ada sini enggak orang Pasaman? Angka Tanjung, Akbar Tanjung dari situ. Jadi daerah Gunung Ophir itu sampai ke Pasaman itu tambang emasnya Nabi Sulaiman. Dalam riwayat Nabi Sulaiman mendapatkan 400 peti emas dari Gunung Ophir itu. 400 peti emas dari Gunung Ophir diangkat lewat Pelabuhan Baros. Jadi Pelabuhan Baros itu sudah ada sejak zaman Fir'aun. 5.000 tahun itu. Itu kan baru sekarang.
Dari barus itu didapatkan oleh orang-orang Eropa, orang-orang Timur Tengah itu dua barang. Satu kapur, barus. Satu lagi emas. Karena tambang emasnya di situ. Kecil lah emas dikasih Ratu Balkis. Berapa? Emas Nabi Sulaiman dari Opir saja 400 peti. Dipulangin. Bawa pulang hadiah. Bilang sama Ratu Balkis, nggak laku. Saya orang kaya. Nanti kukirim pasukan hancur rata sama tanah istanamu. Ketakutan Balkis. Nah, begitu kayaknya. Jadi Indonesia ini negeri yang terkenal ya. Ada di Quran ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Menurut saya ya linguistik. Saya kan dosen linguistik. Pensiun tahun 2017. Semua Quran itu bahasa Arab ya. Kecuali beberapa kata. Yasin itu bahasa Suryani. Yasin itu kalau menurut tafsir Ibnu Abbas, wahai insan. Singkatan wahai insan, ya itu wahai. Ya itu wahai. Ya Allah, wahai Allah. Ya Rahman, wahai yang maha pemurah. Ya itu bahasa Arabnya wahai. Sin itu singkatan dari insan. Jadi Yasin itu wahai insan. Kalau dalam bahasa Jawanya tole gitu. Kalau dalam bahasa Bataknya ucok, orang Batak apa bilang? Ucok. Kalau dalam bahasa Minangnya buyuang, oi buyuang. Kalau bahasa Acehnya agam. Yasin wahai insan satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini menurut tafsir Ibnu Abbas, bukan menurut saya. Wahai insan. Dari mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sepupu Rasulullah tahu bahwa Yasin itu Nabi Muhammad? Wahai insan satu orang yaitu Nabi Muhammad. Dari ayat setelahnya. Yasin, wahai Nabi Muhammad, hai manusia satu orang insan. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang hakim. Innaka, siapakah di situ? Innaka, sesungguhnya engkau, wahai Yasin, laminal mursalin, salah satu dari banyak rasul. Siapa di situ? Sesungguhnya engkau wahai insan, salah satu dari banyak rasul-rasul yang ada. Siapa Yasin di situ? Nabi Muhammad. Makanya orang-orang dulu kalau baca Yasin berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Kenapa sallallahu alaihi wasallam? Karena Yasin nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut tafsir Ibnu Abbas. Makanya jangan baca Yasin Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, 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 Yasin. Selawat. Ayo kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Jadi Yasin itu panggilan mesra dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, ada Toha. Toha itu Nabi Muhammad. Panggilan Allah untuk Nabi Muhammad. Dari mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, ahli tafsir zaman Rasulullah, tahu bahwa Toha itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari kalimat setelahnya, ma anzalna alaika, tidaklah Quran ini kami turunkan kepadamu. Siapa mu di situ? Toha, Nabi Muhammad. Litasqa, untuk bikin susah. Jadi kalau gitu baca Toha, berhenti. Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Toha. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Oleh ulama NU pada muktamar NU tahun 1931, kalau nggak salah saya, Gus Dur yang cerita sama saya langsung. Saya sahabat Gus Dur juga, beliau cerita sama saya langsung. Ada seorang ulama dari Jawa Timur yang menuliskan sholawat, namanya sholawat Badar. Sholawat apa? Dibacakan pada muktamar tahun 1930-an itu.
diambil dari tafsir kitab tafsir Quran Abdullah bin Abbas. Selawatnya selawat Badar memanggil Nabi Muhammad dengan nama yang ada di tafsir Ibnu Abbas. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Toha Rasulullah, Yasin Habibillah. Itu terbukti kan? Yasin Rasulillah, Toha Rasulillah, Yasin Habibillah. Terbukti. Dari mana itu? Orang yang mau itu bid'ah tuh nggak ada diajari Nabi. Itu bukan bid'ah, itu diambil dari tafsir Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, anak paman Nabi Abbas radhiyallahu anhu. Ini ngaji nggak pernah baca kitab aja nggak pernah bid'ah. Gondolmu bid'ah. Ngaji yang betul bukan orang bodoh, ulama NU yang mengambilkan selawat Badar itu dari Al-Quran, betul? Enggak, orang bodoh itu, orang pintar, orang alim. Baik, kita lanjut. Kata Nabi Sulaiman, kalian kalau mau ngasih-ngasih hadiah nggak usah, aku ini udah cukup kaya. Nyerah apa enggak? Kalau nggak mau masuk Islam nggak dipaksa, tapi bayar upeti. Takluk. Kalau mau masuk Islam selamat. Akhirnya Ratu Balqis bilang, udah kita datangi aja Nabi Sulaiman. Wah, mau ku tengok hebatnya kayak mana sih Nabi Sulaiman itu. Sebab Balqis ini pendekar juga anak jin. Jin campur orang. Kalau dalam cerita wayang ini Petro. Hidung panjang, perut buncit tapi jadi raja ya. Petro pernah jadi ratu loh. Walaupun berapa hari aja dijewer Semar lagi. Rusak Petro jadi ratu, rusak. Sakti orang anak genderuwo. Petro tuh anak genderuwo. Main Petro itu. Kan anak angkat Semar itu, bukan anak kandung. Anak genderuwo Petro itu. Kan main-main. Sakti. Saking saktinya dia berubah jadi satria ganteng. Didatangi itu raja-raja Pendawa didatangi. Arjuna diembat kalah. Abimanyu dihajar kalah. Istrinya diambil semua. Masukin kantong. Kantong bolong. Istri raja-raja diambilin. Dimasukin kantong sama Petro. Dia bikin istananya dikuasai. Namanya istana raja itu kan ditanami bunga-bunga tuh. Bunga namanya istana raja, ditanam bunga-bungaan tamannya. Duduk Petro dia lihat, nggak cocok. Tanah kok ditanamin bunga-bunga. Mubazir. Cabut semua bunga. Tanam ubi kayu. Gila kan namanya Petro. Istana ditanam singkong. Makanya jadi raja memang nggak boleh Petro, harus satrio ya nggak. Oh, Raden-Raden ini Petro jadi raja. Nggak ada yang berani ngelawan, kalah semua berantem. Werkudara datang. Woi, ojo gawe kacau. Ada Werkudara. Ojo macam-macam kita embat. Karo ijo-ijo modar kowe. Lari, kata apa? Werkudara lari. Ngadu sama Krisna. Aku nggak berani, kenapa? Dia tahu kelemahanku. Keapesanku dia tahu. Siapa ini orang? Ngadu sama Semar. Datang Semar dijumpai. Oh, kue tolek di jewer pulang. Ayo pulang kue. Ngangon kambing lagi. Kalau cerita wayang memang seru-seru. Saya memang penggemar wayang dari kecil ya, nonton wayang. Akhirnya datanglah Balqis 1 bulan perjalanan naik kuda dari Yaman ke Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tahu Balqis datang, disambut. Bagaimana supaya Ratu Balqis ini masuk istana Nabi Sulaiman? Takluk, nggak berani ngelawan lagi, mengakui kehebatan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman rapat. Nabi Sulaiman tahu dari burung hudhud bahwa Ratu Balqis ini punya singgasana, pelaminan tempat duduknya itu besar dan megah sekali, gagah sekali. Pelaminannya namanya singgasana ya, arash bahasa Arab.
singgasana. Kata Nabi Sulaiman, ya ayyuhal malak, wahai jenderal-jenderalku, menteri-menteriku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kamu, menteri dan jenderal-jenderalku, yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis ke sini, ke sebelah singgasanaku ini, sebelum Ratu Balqis sampai sini, biar dia sampai sini heran, takjub, ngalah, takut, masuk Islam. Qala ifrit minal jinni, berdirilah ifrit, raja jin kafir. Raja jin kafir namanya ifrit. Kalau kita orang Medan, kalau marah kan macam jin, aprit kau. Rupanya bukan aprit, ifrit. Orang Melayu bilang ifrit, aprit. Mama saya kalau saya dulu jam 5 belum mandi, jam 5 sore belum mandi, mama saya bilang, mandi, macam jin aprit. Saya lihat di cermin, ini potongan jin. Ibu saya nggak berani ngelawan sama ibu saya itu. Mandi saya rapi-rapi pakai bedak saya, namanya masih kecil SD pakai bedak. Saya bilang, udah nggak macam jin aprit. Umi ketawa Umi saya, kamu ada macam jin aprit pula, jam 5 belum mandi. Kata ifrit apa? Aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ya. Qabla an taquma min maqamik. Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Ngerinya itu. Berapa detik itu? Naik kuda sebulan. Mindahkan singgasana sebelum berdiri. Kalau berdiri 1 detik cukup. Berdiri. Sebelum udah sampai. Kalau bahasa Jawa sak durunge panjenengan minyak sampun onten to mriki mawon. Tok tok tok. Hebatnya anak Atika, aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis itu kepadamu, hai Nabi Sulaiman. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Nabi Sulaiman diam. Nggak diterima. Rupanya raja kalau menolak cukup diam, nggak perlu nyinyir. Raja itu bukan raja, itu Petro. Kalau raja kalau nggak setuju diam, betul nggak? Gubernur misalnya kita datang, anak buahnya, Pak Gubernur, apa saya ini minta tolong Pak, pindahkanlah saya Pak ke Perapat. Karena istri saya di Perapat, mertua saya di Perapat, sudah hamil tua mau melahirkan, saya ditugaskan di Nias. Pindahkanlah Pak, saya nggak minta pindah ke Medan, minta pindah ke Perapat. Terus gubernur diam gini. Udah jangan diulangi lagi, malah pindah lebih jauh lagi nanti. Tapi kalau dia jawab, kenapa harus pindah? Istri saya mau melahirkan Pak, nggak ada orang yang ngurus Pak, ibu saya udah stroke. Oh, yaudah, besok kamu pindah. Gitu kan raja. Itu bukan raja, itu Petro. Nabi Sulaiman yang mau. Padahal memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri, bayangin. Nggak sampai 2 detik pindah. Nabi Sulaiman yang mau. Kenapa? Para ahli tafsir menceritakan karena Raja Jin Ifrit ini kafir, nggak beragama, nggak boleh menerima bantuan dari jin yang durhaka sama Allah, begitu nggak boleh. Karena ini nanti bakal ditulis di Quran, bakal dibaca manusia sampai hari kiamat. Kalau Nabi Sulaiman mau, monggo pindah jebret, wah kita sesat semua, sesat semua kita. Lamar anak gadis nggak terima, dukun bertindak. Tanya lu, kok main dukun? Dan Nabi Sulaiman aja main. Nabi Sulaiman aja tolong sama jin Ifrit. Nabi Sulaiman tuh fatonah, cerdas, betul nggak? Semua nabi-nabi fatonah, cerdas, betul? Kan orang bodoh Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman menerima tawaran Ifrit, jin, oh mak berapa banyak nanti orang cari nomor togel. Miskin, biar toyol.
melarat, babi ngepet. Nggak mau Nabi Sulaiman. Itulah cerdasnya Rasul ya. Di Quran cerita Nabi Sulaiman bisa jadi pelajaran untuk kita. Sebab Quran ini hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Tapi harus ngaji sama ustaz. Kalau nggak ngaji gimana? Baca sendiri. Baca sendiri yang ngawur. Karena Ratu Balqis karena permintaan Ifrit ditolak Nabi Sulaiman buang muka. Ifrit bilang, saya bisa pindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, wahai raja. Nabi Sulaiman buang muka, nggak jadi. Qala alladzi ilmuhu indallah, berdiri satu orang laki-laki, manusia. Ilmuhu indallah, punya ilmu dari sisi Allah, ilmu laduni, dari kitab Taurat dan dari kitab Zabur. Zabur kitabnya Nabi Daud, bapaknya Nabi Sulaiman. Apa katanya? Aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke sini, ke Palestina, ke sebelahmu ini, hai Nabi Sulaiman. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Oh, ayo. Berapa detik mata berkedip? Kalau berdiri 1 detik, kalau berkedip berapa detik? Sebelum, baru mau, udah pindah. Dan Nabi Sulaiman langsung melirik. Oh, itulah. Jadi raja itu memang nggak perlu banyak bicara. Nggak perlu banyak bicara. Nggak perlu. Nggak perlu. Begitu melirik, falamma begitu Nabi Sulaiman melihat, ra'ainahu, enggak, begitu Nabi Sulaiman melihat itu Ratu Balqis, mustaqiran ini sudah mentangkreng itu. Singgasana Ratu Balqis sudah pindah di sebelah Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Kata Nabi Sulaiman, ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada aku. Ratu Balqis naik kuda sebulan. Kata Imam Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, diceritakan juga salah satu cerita ini, guru saya mensarohkannya. Itu singgasana Ratu Balqis bukan dibawa lewat udara. Kalau dibawa lewat udara, Ratu Balqis lihat dong, singgasana aku terbang. Tapi dibawa lewat tanah, dari bawah tanah. Wah, luar biasa. Gimana mau lawan Nabi Sulaiman, begitu hebat Nabi Sulaiman? Itu baru anak buahnya, bagaimana Nabi Sulaimannya? Tiba-tiba pindah dari bawah tanah. Begitu Nabi Sulaiman, begitu Ratu Balqis dan tentara jenderal-jenderalnya datang, dipersilakan masuk. Istana Nabi Sulaiman itu lantainya kaca. Di bawahnya air, ada ikan berenang-berenang. Dulu udah luar biasa itu kan. Kalau sekarang biasa aja. Kawan saya rumahnya lantainya kaca, ada ikan mas berenang-berenang. Saya wah, macam istana Nabi Sulaiman. Itu ada Pak Kiai, malu saya katanya. Saking kayanya. Istana rumah kawan saya, lantainya itu kolam, ditutup pakai kaca, ada ikannya berenang-berenang. Jadi zaman Nabi Sulaiman, zaman 3000 tahun yang lalu Pak, sudah ada kan, hebat itu. Ratu Balqis itu begitu masuk lihat ada ikan berenang, dikirain istana Nabi Sulaiman itu banjir. Diangkat roknya, kelihatanlah betisnya. Jadi Ratu Balqis walaupun tidak Islam, nggak beragama, nyembah matahari, tapi pakai rok panjang. Ratu Balqis nyembah matahari, kafir, nggak beragama Nasrani, padahal kan harusnya dia beragamanya Nabi Daud ya. Karena Nabi Daud sudah turun bapaknya Nabi Sulaiman. Nggak beragama Nabi Daud, nggak beragama Nabi Musa. Dia menyembah matahari. Dalam Quran disebut zaman itu kafir. Tapi masih pakai jubahnya, rok panjang. Kita udah hajah celana pendek. Kalah sama Balqis. Udah naik haji, terus dia celana pendek lari pagi. Bu Hajah, apa? Kemana? Lari pagi biar sehat. Kok pakai celana pendek? Panas. Hukumnya pakai jilbab apa? Wajib. Pakai kol-kolah jawabnya. Wajib. Tapi dia pakai rok pendek. Kalah sama Balqis. Balqis kafir, tapi pakai rok. Tuh, bu, ibu-ibu, hei, bu, malu Balqis.
Diangkat, nampaklah betisnya. Senyum Nabi Sulaiman. Nah, inilah dipitnah orang Nabi Sulaiman. Mata keranjang. Nabi Sulaiman kok mata keranjang? Nabi nggak ada yang mata keranjang. Yang mata keranjang babi. Betul nggak? Nabi mana mata keranjang? Di dalam tafsir ceritakan Nabi Sulaiman senyum lihat betisnya karena betisnya berbulu lebat macam kaki monyet. Langsung Nabi Sulaiman lihat, oh anak jin royal. Tahu. Oh, kamu ketahuan. Kakinya berbulu, anak jin. Begitu datang macam ini singgasanamu, ya mirip-mirip inilah, dirubah dikit-dikit sama Nabi Sulaiman. Nah, ini bukan mirip-mirip, ini memang kau punya, pindahkan sini. Nyerahlah masuk Islam. Perjalanan sebulan pindah singgasananya nggak sampai satu kedipan mata, masuk Islam Balqis. Maka dalam riwayat Ratu Balqis akhirnya masuk Islam dan dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi istri beliau yang ke-100. Berapa Bu? Bu mau jadi istri ke-100? Kalau Nabi Sulaiman mau dong. Istrinya Nabi Sulaiman. Kalau istrinya Petro nggak mau. Istri Nabi Sulaiman yang ke-100. Nabi Sulaiman istrinya 700. Berapa? 700. Raja dan kuat. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang, Nabi Muhammad SAW istrinya 12. Banyak tukang kawin. Banyak Nabi Sulaiman lah 700. Betul nggak? Nabi Daud 100. Istrinya Nabi Daud. Biasa aja namanya raja kok. Iya kan? Saya aja kalau mau 30 bisa. Haram. Alhamdulillah terbentuknya istrinya 1. Berapa? Berapa? 1. Islam boleh 4. Saya kalau kawin 4 boleh nggak? Apakah saya lakukan? Tidak. Apa kok nggak tahu? Ini kan kok ini. Kalau saya bohong kan istri saya ngomong bohong. Terkutukan istrinya 1. Walaupun istri saya membolehkan saya kawin lagi, tapi saya pikir berat. Nggak bisa lawan istri saya lah. Baca Quran 6 juz, 8 juz sehari. Ada yang bisa? Yang hadir ini ada yang bisa? Baca Quran 6 juz sehari bisa? Nggak ngelawan. Ibu pernah ngelawan suami nggak? Oh, istri saya nggak pernah ngelawan. Saya soal ngelawan inilah yang paling parah. Saya tanya kawan saya, Kiai Sepuh karismatik. Kiai apa? Berapa istri Kiai? 1. Masya Allah. 1 Kiai, 1. Saya mau nanya satu pertanyaan, monggo silakan. Selama jadi istri Kiai 1 ini, pernah nggak istri Pak Kiai ngelawan Pak Kiai? Dilihatnya langit langsung. Sering. Kiai Sepuh paling karismatik, dilawan bininya juga. Beraninya istri itu ya enggak. Saya jumpa jenderal di tempat murid saya. Sing saya tanya, jenderal istri berapa? 1. Benar, demi Allah 1 lagi. Mau 1, Masya Allah. Udah berapa lama kami? 27 tahun lebih lah waktu itu. Pernah dilawan istri? Selama perkawinan, dilihatnya langit. Sering. Jenderal bintang 4 dilawan bini, apalagi cuman kopral lah. Dijambar rambutnya, itu loh ngerinya perempuan. Dia perempuan ini lembut-lembut ngelawan bini, bukan ngelawan laki, berani, betul nggak? Ya betul nggak? Suami ibu takut sama ibu kan? Ngerinya perempuan sekarang. Seorang istri yang melawan suaminya, sholatnya nggak lewat dari tengkuknya. Sholat, assalamualaikum nggak lewat dari tengkuk. Artinya sholat wanita yang melawan suaminya dibuang oleh Allah SWT, nggak diterima. Capek-capek bu sholat 50 tahun ngelawan suami, nggak diterima sholat, dibuang. Berani ngelawan suami, mulai besok berani lawan. Jambak rambutnya, jambak. Iya sebabnya gue tak boleh.